Saudara, topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah buktikan kemurnian imanmu, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12. Mari saudara kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ada seorang bapak ditelepon oleh seorang wanita. Selamat pagi Pak, apa saya bisa bicara dengan Pak Darmanto? Oh iya, saya sendiri Pak Darmanto. Ada yang saya bisa bantu? Saya Heni Pak. Apa kabar Pak Darmanto? Saya dengar Pak Darmanto baru saja diangkat menjadi komisaris PT Melalang Buana ya? Loh, kok tahu? Siapa yang tidak kenal Bapak? Semua orang di kota ini kenal Bapak. Pak Darmanto memang hebat dan pantas diangkat menjadi komisaris. Wow. Kamu pagi-pagi sudah memberi semangat kepada saya. Suaranya ramah lagi. Iya Pak, saya ini memang Employee of the Year 2021 dan saya terkenal sangat ramah dan sangat baik, dan saya selalu membawa rejeki. Hah? Maksudnya gimana? Iya Pak, Bapak harus punya mobil Ferrari. Hah? Mobil Ferrari? Iya Pak Darmanto, Bapak kan komisaris, biar kelihatan lebih bonafit dan lebih parlente. Bapak mah harus punya mobil Ferrari. Dan saya bisa bantu loh Pak, supaya Bapak bisa mendapatkan mobil itu. Karena saya bekerja di bagian penjualan. Dan untuk Pak Darmanto, saya kasih special price, diskon 25%. Lalu wanita ini mempromosikan kehebatan dan kelebihan dari mobil Ferrari. Setelah mendengarkan penjelasan dari wanita itu, Pak Darmanto berkata, "Maaf Heni, saya tidak butuh mobil Ferrari.
karena saya puas dengan mobil saya. Hah? Nggak mau beli mobil Ferrari? Dasar komisaris pelit, buang-buang waktu aja ngomong mas itu. Gubrak. Dia tutup teleponnya. Saudara, pernah nggak mengalami hal seperti ini? Atau bertemu dengan orang model seperti itu? Yang kelihatannya aja baik dan ramah. Kalau ada maunya aja baik. Tapi ketika kita tolak, dia berubah. Kelihatan aslinya. Saya yakin saudara, orang Kristen pun bisa seperti itu. Kelihatannya aja murni, tapi nggak murni. Penyebabnya bisa dua hal. Karena kesusahan atau penderitaan, dia bisa berubah. Atau karena kesenangan dunia, daya tarik dunia, dia berubah. Contohnya, ada yang menarik diri, tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau terlibat pelayanan. Atau ada juga yang hidupnya menjauh dari Tuhan, mabuk-mabukan, berjudi, terlibat penggunaan obat terlarang, bahkan ada yang sampai meninggalkan iman mereka. Saudara, ada cukup banyak orang tidak memahami hal ini. Mereka berpikir menjadi orang Kristen artinya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Hal ini tentu saja keliru, karena setiap kita harus mengalami proses pemurnian iman, agar iman kita memiliki kualitas yang tinggi. Iman yang teruji dan mampu melewati kesulitan, itu akan menghasilkan kedewasaan rohani. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-7. Konteksnya saudara, ketika Petrus menuliskan surat 1 Petrus ini, jemaat mula-mula mengalami penganiayaan oleh pemerintahan Roma. Mulai dari masyarakat yang membenci kekristenan sampai kepada berbagai macam penderitaan dan kesulitan yang harus mereka hadapi. Itulah sebabnya Petrus menuliskan surat ini, agar jemaat mula-mula tidak saja menjadi orang Kristen yang hanya omong kosong, yang hanya pinter teori saja, tapi menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang murni dan tetap bertahan. Karena melalui kesulitanlah saudara, iman akan semakin murni dan dewasa. Berarti untuk membuktikan iman yang murni harus dinyatakan melalui iman secara nyata. Iman yang bagaimana? Pertama, iman yang memiliki kepastian pengharapan. Saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat menjelaskan bahwa orang Kristen yang sungguh lahir baru punya harapan, yaitu hidup yang kekal, yang tidak binasa, yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tersedia di sorga. Dan ayat yang ke-7b menjelaskan bahwa wujud pengharapan itu adalah ketika kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen itu memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, atau disebut dengan hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan Yesus. Jadi iman yang berpengharapan itu adalah iman yang punya goal, atau iman yang tujuan terakhirnya adalah proses pemuliaan, atau yang disebut juga dengan glorification. Kehidupan orang Kristen saudara, itu bisa digambarkan sebagai suatu kehidupan yang memiliki perjalanan yang panjang. Yang namanya perjalanan yang panjang, itu pasti tidak mudah. Itu pasti akan ada naik turunnya. Dan pada titik-titik tertentu akan menyakitkan, akan melelahkan.
Sehingga tidak heran saudara, cukup banyak orang yang mereka jadi mundur. Contohnya, ada yang tidak lagi mau ke gereja, ada yang meninggalkan iman mereka, ada yang memutuskan untuk bercerai, bahkan ada juga yang mengakhiri hidup mereka. Kalau kita cermati, penyebabnya sama. Mereka kehilangan pengharapan. Mereka merasa bahwa kesulitan hidup yang mereka harus tanggung terlalu berat, terlalu sulit, sehingga akhirnya mereka mengambil jalan pintas yang dirasa lebih mudah. Dan untuk menghadapi keadaan di atas atau yang lebih berat dari itu, Petrus mengingatkan kita bahwa pengharapan yang kita terima di dalam Kristus itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih indah, itu jauh lebih kekal dibandingkan dengan penderitaan apapun yang akan kita alami di dunia. Walaupun kita kehilangan segalanya di dunia, tapi pengharapan yang akan kita terima di sorga itu jauh lebih kekal dari segalanya. Selain itu juga saudara, sukacita dan kekuatan di dalam Tuhan, itulah yang membuat penderitaan di dunia terasa ringan dan kelak akan terhapus di surga. Saya membaca sebuah cerita di internet, ada seorang bapak yang baru pertama kali mancing di danau. Waktu dia mancing saudara, dia tunggu sampai berapa jam, enggak dapat ikan juga. Lalu pemuda yang ada di sampingnya berkata, Pak, umpan yang Bapak pakai salah. Ikan-ikan di sini senang umpan yang manis-manis. Oh, gitu ya? Iya, Pak. Akhirnya si Bapak ini pergi ke toko peralatan pancing, dia membeli umpan yang manis. Dan dia kembali lagi ke danau, mancing lagi. Waktu dia mancing lagi, saudara, dia tunggu lagi berjam-jam, enggak dapat juga satupun ikan. Lalu ada seorang kakek yang duduknya enggak jauh dari si bapak ini berkata, Nak, kalau mau dapat ikan, jangan pakai umpan itu, tapi pakai umpan yang hidup. Akhirnya si bapak pergi lagi ke toko yang menjual peralatan pancing dan membeli umpan yang hidup, yaitu cacing. Dia balik lagi ke danau, mancing lagi. Waktu dia mancing, dia tunggu lagi sampai matahari hampir terbenam. Dia gak dapat satupun ikan lagi. Lalu bapak ini marah dan berdiri, dia keluarin uang $20 dari kantongnya dan dia lempar ke dalam kolam itu sambil berkata, saya udah gak tahan, saya udah gak tahu lagi bagaimana caranya. Ini uang $20, terserah kalian mau makan apa, beli saja sendiri, selera kalian masing-masing. Saudara, ini hanya cerita humor, tapi cerita humor ini adalah sebuah contoh dari orang yang kehilangan pengharapan karena menghadapi persoalan yang berulang-ulang. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara pernah menghadapi persoalan yang berulang-ulang. Misalnya, doa yang tidak dijawab-jawab, sakit yang tidak sembuh-sembuh. Tapi yakinlah saudara, bahwa apapun yang Tuhan izinkan saudara alami, itu adalah bagian dari proses pemurnian iman. Jadi tetaplah bertahan saudara, tetaplah sabar, karena pasti nantinya saudara akan lulus dan akan masuk dalam proses pemuliaan atau glorification. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-29 sampai ke-30. Bahwa kita yang sejak semula dipilih oleh Tuhan. Kita juga ditentukannya untuk diselamatkan, untuk dibenarkan, untuk dipanggilnya, dan dimuliakannya. Saudara, saya yakin hampir semua sudah pernah menonton film kartun Tom and Jerry kan?
Siapa yang belum pernah nonton film Tom and Jerry? Wah, pasti semua sudah ya. Film yang kucing kejar-kejaran si tikus yang gak pernah akur. Dan film kartun ini saudara disenangi oleh anak-anak. Kenapa? Karena si Jerry yang selalu dianiaya oleh si Tom, si kucing itu gak pernah putus asa. Waktu si Jerry masuk ke kolam, dia bangun lagi. Jerry kecebur di kolam susu, dia berdiri lagi. Si Jerry dipukul kepalanya sampai puyeng 7 keliling, dia pingsan sebentar, dia berdiri lagi. Ekornya diinjek, dia teriak sebentar, dia seneng lagi. Dia dilempar ke udara, dia jatuh sebentar, dia berdiri lagi. Rumahnya kebakar, dia cari rumah baru lagi. Sampai akhirnya si Jerry dipukul sampai gepeng, sampai rata sama tanah. Lalu si Tom pikir, oh ini udah mati nih. Dia hidup lagi. Saudara, cerita ini adalah contoh bahwa sebagai orang yang tidak pernah putus harapan. Ibarat bola basket yang ada anginnya, semakin ditekan, semakin melompat tinggi. Inilah namanya orang yang tidak pernah putus harapan. Orang Kristen harusnya seperti itu. Menghadapi persoalan apapun, menghadapi kesulitan apapun, tetap bangkit. Jangan pernah putus harapan. Yang kedua, iman yang memiliki kepastian keselamatan. Saudara, dalam ayat ke-9 ada ungkapan tujuan iman. Petrus menekankan tujuan iman yaitu keselamatan jiwa yang pasti. Berarti iman yang pasti itu adalah iman yang bukan seolah-olah, iman yang bukan mudah-mudahan. Tapi iman yang pasti adalah iman yang memberikan kepastian pengampunan dosa dan kepastian masuk surga. Dan ayat ke-10 mengatakan bahwa iman yang pasti itu adalah iman yang membawa keselamatan yang pasti itu diselidiki atau diteliti oleh nabi-nabi. Istilah nabi-nabi di sini menunjuk pada perjanjian lama. Artinya orang-orang perjanjian lama mengharapkan keselamatan yang akan datang di dalam Tuhan Yesus. Sedangkan kita yang berada di perjanjian baru, kita sudah melihat bukti secara nyata, yaitu Yesus hadir di dunia. Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit kembali bagi kita. Dan ini adalah bukti bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu adalah pasti. Dan Yesus berjanji akan datang kedua kalinya sebagai hakim seluruh umat manusia. Sebab itu saudara, seharusnya kita lebih bersyukur dari orang-orang perjanjian lama. Karena mereka hanya memandang ke depan. Sedangkan kita melihat fakta sejarah bahwa Yesus hadir di dunia. Dan ini seharusnya membuat iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus itu lebih kuat, lebih teguh. Saudara, dalam perjalanan di dunia ini, adakah tantangan yang membuat saudara tidak setia kepada Tuhan? Pada zaman Petrus, jemaat mula-mula menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, menghadapi aniaya. Tapi Petrus mau agar mereka tetap setia. Karena keselamatan di dalam Yesus itu adalah pasti. Jadi saudara, dalam situasi apapun, waktu kapanpun, di lokasi manapun, tantangan seberat apapun, orang yang memiliki iman yang murni pasti
akan memelihara dengan setia imannya kepada Kristus. Jangan goyah saudara, jangan meninggalkan Yesus. Seperti Paulus, waktu dia mau dihukum mati, Paulus menuliskan nyanyian kemenangan. Seperti yang kita tadi baca di ayat pembimbing kita dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ada sebuah cerita tentang dua pemuda yang mengikuti latihan terjun payung. Pemuda pertama masuk ruang tunggu, lalu ada seorang pelatih memberikan parasut kepada dia untuk dipakainya. Lalu pemuda ini pakai parasut dan dia duduk di ruang tunggu. Setelah beberapa menit dia duduk saudara, dia merasa bahwa parasut itu membuat dia tidak nyaman. Dia mulai gatal-gatal, dia mulai merasa parasut itu membuat dia keberatan, tidak bisa bergerak dengan bebas. Akhirnya pemuda pertama ini memutuskan untuk melepaskan parasut itu. Tidak lama kemudian datang pemuda kedua. Pemuda kedua masuk ke ruang tunggu dan pelatih memberikan parasut untuk dipakainya. Lalu pemuda kedua ini memakai parasut itu. Dan dia duduk di ruang tunggu. Dan hal yang sama terjadi. Ketika pemuda kedua ini memakai parasut itu, beberapa menit kemudian dia merasa parasut ini mulai tidak enak. Dia mulai merasa bahwa badannya jadi keringetan karena parasut itu. Membuat dia bergerak nggak bebas, nggak nyaman. Tapi pemuda ini, dia tahu bahwa parasut inilah yang akan menyelamatkannya. Sehingga dia memutuskan untuk tidak melepaskan parasut itu. Tidak lama kemudian ada pengumuman bahwa semua yang mengikuti latihan harus masuk ke kapal. Dan kapal kemudian terbang. Setelah kapal berada di udara, tiba-tiba pilot berkata, "Emergency, emergency, semua harus terjun." Mendengar itu, pemuda pertama itu panik karena dia sadar dia tidak pakai parasut. Langsung pemuda pertama berkata kepada temannya, pinjem dong parasutnya, pinjem dong. Gue gak ada parasut nih, aduh gimana? Kata si pemuda kedua, enak aja, gue juga hanya satu parasutnya. Mana parasut lo? Tadi ditinggal di ruang tunggu. Ya salah sendiri, tuh lihat tuh, ada di bawah kolong warna orange, pakai aja. Dan karena panik saudara, dia langsung ambil yang warna orange dan dia pakai. Waktu dia pakai itu, pemuda yang kedua temannya melihat. Langsung pemuda bilang, "Woi, itu bukan parasut, itu pelampung." Waktu dia sadar, itu pemuda pertama, "Hah?" Tiba-tiba dia merasa ada orang mendorong keluar. Dan saudara tahu sendiri, orang yang terjun dengan pelampung jadinya gimana? Saudara, cerita di atas adalah sebuah contoh orang yang tidak serius dengan alat keselamatannya, dengan alasan tidak nyaman. Saudara, apakah dalam hidup ini ada yang membuat saudara tidak nyaman? Ada orang, waktu nyaman, dia setia kepada Tuhan. Tapi ada orang, waktu nyaman, dia tinggalin Tuhan. Misalnya, karena uang, karena jabatan, karena karir, dia lupa karena lagi senang. Tapi ada orang, waktu susah, dia setia sama Tuhan. Tapi ada orang, sebaliknya, waktu susah, dia tinggalin Tuhan. Dia cari peramal, dia cari dukun, karena dia ragu Tuhan tidak dapat memelihara dia.
Izinkan saya bertanya, saudara, model orang yang mana? Yang karena nyaman meninggalkan Tuhan, atau yang karena tidak nyaman meninggalkan Tuhan? Saya harap tidak dua-duanya. Tapi jadilah orang Kristen yang memiliki iman yang murni, yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, waktu senang, waktu susah, jangan pernah meninggalkan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Seberat apapun penderitaan yang saudara alami, itu tidak seberat penderitaan yang Yesus pikul buat kita. Yang ketiga, iman yang memiliki pelayanan kasih. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 sangat erat hubungannya dengan bagian sebelumnya, yaitu kepastian keselamatan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Kenapa erat hubungannya, saudara? Karena kepastian atau keselamatan yang pasti itu menjadi dasar atau fondasi untuk mengasihi dan melayani sesama manusia. Jadi seharusnya keselamatan tidaklah berhenti pada keselamatan saja, tapi harus bertumbuh. Orang Kristen yang memiliki iman yang murni seharusnya memiliki iman yang bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang nyata, yaitu pelayanan kasih. Keselamatan, saudara, adalah 100% anugerah Allah. Tapi anugerah yang bukan sembarangan. Anugerah yang bukan yang murahan. Tapi haruslah direspon dengan baik dan benar oleh orang-orang percaya selama hidupnya. Dan responnya adalah memberitakan keselamatan yang pasti itu, yaitu salib dan kebangkitan dan kemuliaan Yesus Kristus yang akan datang. Dengan kata lain, orang percaya yang sudah diselamatkan tidak hanya melayani diri sendiri, tapi juga melayani sesama dan memenangkan jiwa bagi orang yang belum diselamatkan. Berita tentang keselamatan adalah berita yang sungguh luar biasa. Bagi Allah, manusia yang berdosa sangat berharga dan Dia ingin semuanya diselamatkan. Dan kita pun yang sudah diselamatkan, kita berharga di matanya dan kita dipilih menjadi rekan kerjanya untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan hal ini, saudara, penting bagi Petrus untuk menguatkan iman jemaat mula-mula yang menghadapi tantangan. Mereka menghadapi kesulitan agar iman mereka tidak menjadi mundur. Sehingga Petrus menginginkan walaupun mereka menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, mereka tetap menceritakan Kristus. Sekalipun dunia membenci dan menolak mereka. Tapi Petrus ingin agar mereka tetap memberitakan Injil keselamatan. Jim Elliot adalah seorang misionaris dari Portland, Oregon. Sejak kecil Jim Elliot ini, saudara, dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan bercita-cita menjadi misionaris. Di tahun 1953, Jim Elliot menikah dengan Elizabeth Howard dan dikaruniai seorang anak yang bernama Valerie. Dan di tahun 1955, Jim Elliot dan 4 temannya melayani suku Auca yang berada di pedalaman hutan Ekuador. Dan suku ini terkenal suka membunuh orang-orang yang baru datang atau pendatang baru yang masuk dalam kawasannya. Dan dengan menggunakan pesawat,
mereka melakukan pendekatan dan berusaha masuk ke dalam suku Auka. Dan Jim Elliot dan tim sempat mereka bertemu dengan beberapa orang suku Auka dan memberi makanan kepada mereka dan bersahabat dengan mereka. Namun beberapa hari kemudian, ada beberapa orang dari suku Auka datang menemui Jim Elliot dan tim. Tapi kali ini mereka membawa tombak dan membunuh kelima misionaris ini. Sebenarnya Jim Elliot membawa pistol, tapi Jim Elliot tidak menggunakan pistol itu untuk membela diri, karena dia tidak mau membunuh satupun suku yang akan mereka injili. Dan berita tentang kematian dari 5 misionaris ini cepat tersebar. Namun apa yang terjadi, saudara? Kematian 5 misionaris ini memberikan semangat bagi banyak orang untuk mempersembahkan diri menjadi utusan Kristus. Dan tidak atau jangka waktunya tidak lama, saudara, tidak kurang dari 2 tahun. Istri Jim Elliot, yaitu Elizabeth Howard, dia pindah ke desa suku Auka dan melayani di sana bersama anaknya. Dan puji Tuhan, suku Auka berhasil dijangkau dan dimenangkan bagi Kristus. Dan sampai hari ini, banyak misionaris yang melayani dan tinggal di sana. Kematian Jim Elliot tidak mematahkan iman istrinya, tidak mematahkan semangat pelayanan. Bahkan istri Jim Elliot dan anaknya mempersembahkan diri menjadi misionaris. Termasuk teman-teman dari Jim Elliot, banyak yang mempersembahkan diri dan melayani suku Auka di sana. Dan Yesus mengubah suku ini yang sebelumnya suka membunuh pendatang, diubah oleh Tuhan menjadi suku yang ramah dengan pendatang. Puji Tuhan ya saudara, luar biasa. Kematian Jim Elliot ini saudara, dan tim misionarisnya adalah bukti bahwa mereka adalah orang yang memiliki iman yang murni dan menghasilkan pelayanan kasih yang nyata. Izinkan saya bertanya, adakah penderitaan atau kesusahan membuat saudara berhenti untuk melayani? Dan kalau ada yang seberat jemaat mula-mula, atau mungkin lebih berat dari jemaat mula-mula, apakah itu lebih berat dari penderitaan Tuhan Yesus? Tidak kan? Saya yakin saudara, kasih dan pengorbanan Yesus melampaui penderitaan, kesulitan, dan kesusahan kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Oleh karena itu, tetaplah bertekun mengabarkan Injil dan melayani sesama. Proses pemurnian iman bukanlah pilihan, bukanlah opsional, tapi itu adalah sesuatu yang harus kita jalani. Saudara siap menghadapi proses pemurnian? Saudara siap bertahan di dalam pengharapan dan yakin 100% keselamatanmu yang pasti? Jangan goyah, jangan pernah berpikir untuk pindah, tapi tetaplah setia melayani apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik dan Dia selalu akan menolong saudara. Dengan bersandar kepada kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Tapi dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, saudara bisa dan mendatangkan kebaikan. Sebab Dia selalu
baik. Saudara, saya akan tutup khotbah pada siang hari ini dengan menaikkan pujian, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, sesuai dengan pujian kami, apapun yang terjadi di dunia ini, kami tidak akan goyah. Dan kami tahu, hidup kami adalah hidup yang akan berbuah di hadapan-Mu, untuk memberitakan Injil keselamatan-Mu bagi banyak orang. Hidup kami menyenangkan-Mu Tuhan, hidup kami berharga di mata-Mu, sehingga hidup kami memberikan sesuatu yang nyata, yaitu pelayanan kasih. Tuhan tolong kami, setiap kami, untuk memiliki kerinduan, untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk menceritakan kasih Kristus dalam hidup kami, sehingga melalui hidup kami, banyak orang boleh dibawa kepadamu. Kami tahu Tuhan, dunia ini semakin jahat. Banyak orang yang makin jauh daripada-Mu. Tapi pakailah kami Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk memberitakan kebenaran-Mu. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menceritakan kasih-Mu. Tapi tolong kami Tuhan, sebelum kami memberitakan Injil-Mu, kami memiliki iman yang murni di hadapan-Mu. Iman yang tidak goyah menghadapi pergumulan dan masalah. Sehingga melalui hidup kami boleh menjadi kesaksian yang hidup dan indah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.